Lukas ya, dia adalah seorang tabib, jadi dia memerhatikan unsur biologis. Catatan leluhur yang dibuat oleh Lukas itu adalah merinci dari pihak ibunya, yakni Maria. Jadi Yesus terbukti keturunan Daud dari Nathan, bukan dari Salomo. Dan di dalam satu studi yang cermat terhadap Lukas pasal 3 akan menegaskan hal ini. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam pembahasan kitab Matius dengan tema Silsilah Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan ini dari Matius 1 ayat 1 hingga 17. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakin. Eliakin memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliazar. Eliazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kita memulai perenungan kita dengan membaca 17 ayat pertama dari Injil Matius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 kita diberitahu bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat. Hal ini termasuk bagian yang baru saja kita baca. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai daftar nama silsilah yang sangat membosankan. Namun kalau kita lihat, ini sesungguhnya berguna untuk mengajarkan doktrin, bermanfaat untuk mengajar di dalam kebenaran. Tujuannya adalah membagikan beberapa pemikiran rohani yang dapat dikumpulkan dari kitab suci ini. Karena Matius adalah satu-satunya dari 4 penulis Injil yang memulai karya Injil dengan catatan silsilah Yesus. Pertama-tama kita perhatikan alasannya. Mengapa Matius dimulai dengan silsilah ini?
Ini konsisten dengan tujuan Injilnya. Telah kita amati bahwa Matius menulis untuk orang Yahudi, sedangkan Markus menulis untuk orang Romawi, Lukas menulis untuk orang Yunani, dan Yohanes menulis untuk gereja. Injil Matius dirancang untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Pemenuhan nubuatan Yahudi adalah tema yang diulang-ulang, bisa dibaca di dalam banyak pasal, baik itu pasal pertama, pasal kedua, 15, 17, 18, sampai 23. Silsilah pastinya penting bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah bangsa yang sangat teliti di dalam catat-mencatat. Lalu bagian berikutnya adalah penunjukan bahwa Yesus memenuhi dua prasyarat sebagai seorang Mesias, yakni Mesias haruslah keturunan dari Abraham. Bisa dibaca dari Kejadian 22 ayat 18. Yang kedua adalah Mesias haruslah keturunan Daud. Bisa dibaca dari Yesaya 11 ayat 1-2 dan juga ayat 10. Matius 1 ayat 1 menyatakan bahwa ini adalah benar tentang Yesus, yang dimaksudkan adalah Mesias. Dan selanjutnya di dalam ayat 2-17 Matius mendemonstrasikan dari keturunan yang disebutkan itu akhirnya sampai kepada kelahiran Yesus. Jadi dituliskan di dalam triple 14 keturunan. Apapun yang mungkin Yesus lakukan, jika dia bukan keturunan Abraham dan Daud, dia tidak bisa menjadi Mesias. Jadi Injil diarahkan terutama bagi orang Yahudi, tentu akan menyelesaikan masalah ini sebelum melanjutkan. Sekarang mari kita catat beberapa faktor, yakni hal yang kedua adalah faktor penting dari silsilah ini. Cara ini dibagi menjadi 3 bagian ataupun triple 14 keturunan, masing-masing terdiri dari 14 keturunan ataupun disebut 14 nama dari Matius 1 sampai 17, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita lihat dari Abraham ke Daud itu 14 keturunan atau disebut 14 nama. Dari Daud ke pembuangan di Babel atau ke Babilonia itu juga 14 nama atau 14 keturunan. Dari pembuangan Babel atau Babilonia sampai kepada Yesus itu juga 14 keturunan. Ini adalah untuk memfasilitasi komitmen kepada memori ataupun ingatan turun-temurun, yang mungkin menjelaskan mengapa beberapa nama dihilangkan. Di antara Yoram dan Uzia ada 3 raja, yakni Ahazia, Yohas, dan Amazia. Matius 1 ayat 8. Namun penghilangan seperti itu bukanlah hal yang aneh di dalam silsilah Yahudi. Angka kecil sering dihapus. Tujuan utamanya adalah untuk membangun koneksi penting, bukan detail yang kecil-kecil. Lalu kita melihat hak hukum Yesus atas tahta Daud ditegakkan. Yang pertama-tama bukan hak biologisnya, karena Matius menggambarkan Yesus sebagai putra angkat Yusuf yang sah secara hukum. Jadi bukan anak yang sah secara biologis, tetapi adalah anak yang sah secara hukum. Jadi Yesus disebut anak Yusuf. Lalu kalau kita bandingkan dengan catatan Lukas mencatat nenek moyang biologis ya. Kita maklum di sini karena Dr. Lukas ya, dia adalah seorang tabib, jadi dia memerhatikan unsur biologis. Catatan leluhur yang dibuat oleh Lukas itu adalah merinci dari pihak ibunya, yakni Maria. Jadi Yesus terbukti keturunan Daud dari Nathan, bukan dari Salomo. Dan di dalam satu studi yang cermat terhadap Lukas pasal 3 akan menegaskan hal ini. Jadi kita perhatikan, ini membantu menjawab dilema di dalam perjanjian lama yang mungkin membingungkan bagi sebagian orang. Tuhan berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud, tapi keturunan melalui Salomo ada Yekonya
adalah seorang yang begitu jahat sehingga Tuhan berjanji bahwa tidak ada keturunannya yang akan memerintah di atas tahta Daud. Bisa dibaca di dalam Yeremia 22 ayat 24 sampai 30 juga. Lalu bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Daud bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud? Nah, disinilah kita perhatikan oleh keturunan putranya selain Salomo. Yesus secara biologis berasal dari keturunan Natan. Jadi Yesus adalah pewaris tahta yang sah dan secara biologis adalah keturunan Daud. Ahli waris sah berdasarkan anak Yusuf secara hukum adalah keturunan Salomo. Pewaris biologis berdasarkan kelahirannya oleh Maria adalah keturunan Natan. Jadi kita lihat di sini Yesus adalah sah dan sangat legal sekali, dia adalah keturunan Daud atau disebut sebagai anak Daud. Lalu kita juga melihat sangat unik di sini karena Matius memasukkan 4 nama perempuan. Mereka ini, 4 perempuan ini sangat unik, tidak hanya untuk sekedar dimasukkan di dalam daftar begitu saja, tetapi pasti ada tujuannya. Karena 3 perempuan yang disebutkan itu tercemar di dalam hal kemurnian moral, yakni Tamar berperan sebagai seorang pelacur, Rahab adalah seorang pelacur, Betseba adalah seorang pezina, sedangkan nama yang keempat itu adalah Ruth. Meskipun secara moral manis dan mulia, tetapi ingat bahwa dia adalah keturunan darah non-Yahudi. Mengapa Matius menulis keempat nama perempuan ini? Yang pertama, hubungan pelayanan Kristus nantinya adalah dengan orang-orang yang ternoda dan berdosa. Makanya akan ada banyak kisah bahwa Yesus melayani dan Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa. Lalu yang kedua, Yesus akan menjadi raja yang menunjukkan belas kasihan kepada para pelacur, orang-orang berdosa. Dengan demikian itu artinya membuka kerajaannya untuk menyertakan orang-orang yang bukan Yahudi. Inilah yang dimaksudkan Matius di sini. Dia akan menggambarkannya nanti bahwa Kristus memberikan belas kasihan kepada orang yang secara moral menjijikkan dan akan memperbesar kerajaannya mencakup semua bangsa, termasuk bangsa yang bukan Yahudi. Hal yang ketiga, pelajaran yang harus dipelajari dari silsilah ini adalah Allah selalu memegang firman-Nya. Dia telah berjanji kepada Abraham, Allah juga berjanji kepada Daud, Allah juga telah berjanji melalui Yesaya, dan kedatangan Yesus, anak Daud, anak Abraham, memenuhi janji itu. Jadi kita lihat bahwa di dalam memperhatikan silsilah ini secara cermat, kita melihat bahwa semuanya yang telah dinubuatkan itu terpenuhi. Janji Tuhan tidak pernah batal, janji Tuhan selalu ditepatinya. Oleh karena itu, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menepati firman-Nya. Misalnya, janji kedatangannya kembali. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, dikatakan sebagaimana engkau melihat Yesus naik ke surga, maka demikianlah dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya ke bumi. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, jangka waktu antara janji ini dan pemenuhannya akan tercapai ketika janji yang dibuat dengan Abraham terpenuhi, yaitu 2000-an tahun yang lalu, tetapi Tuhan masih menepati janjinya kepada Abraham, demikian pula dia akan menepati janjinya kepada kita. Satu saat kita akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Lalu bagian yang berikutnya adalah kesalehan tidak diturunkan. Banyak ayah yang saleh memiliki anak yang tidak saleh. Salomo memiliki Rehabeam, yakni yang mengkudeta dan yang memberontak. Lalu Hizkia memiliki Manasye. Lalu Yosia memiliki Yekhonya yang sangat jahat. Nah, seperti yang telah dikatakan, Tuhan tidak memiliki cucu, artinya menjadi anak Tuhan tidak menjamin bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak Tuhan.
Sebagai orang tua, marilah kita rajin membesarkan anak-anak kita di dalam firman Tuhan. Kita tidak berkecil hati bila anak kita tersesat, karena seperti Manasye, akhirnya juga bisa bertobat. Kebesaran belas kasihan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus merendahkan dirinya ketika dia datang ke dunia ini dalam rupa seorang anak manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Sangat jelas dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-8, ini adalah pelajaran kenosis, pelajaran Allah mengosongkan diri. Allah yang begitu mulia mengambil rupa menjadi daging, menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu artinya adalah Allah merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya supaya dapat menolong kita. Dia melakukan semua ini demi karena kita, untuk menanggung kematian bagi semua orang yang percaya kepadanya, untuk membawa kita kepada kemuliaan, lalu untuk membebaskan kita dari ketakutan dan kuasa maut, untuk menjadi imam besar, imam agung kita yang penuh belas kasih dan setianya. Menurut Ibrani 2 ayat 16-18. Kesimpulannya dari pelajaran silsilah Yesus Kristus adalah semua ini dan masih banyak lagi Yesus lakukan dengan menjadi yang sulung, dengan menjadi saudara sulung kita. 17 ayat dari Injil Matius menyatakan Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus ini menetapkan hak Yesus untuk menjadi Mesias, mengingatkan kita akan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Rahab, Rut, dan Batsheba, dalam hidup kita sendiri dengan memenuhi janjinya untuk mengutus anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Sudahkah kita menerima belas kasihan yang Tuhan tawarkan melalui Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham? Kiranya setiap kita di masa raya Natal ini senantiasa ingat ketika kita menyanyikan lagu Malam Kudus, Yesus anak Daud itu sudah tergenapi bahwa dia adalah keturunan dari Raja Daud yang nantinya akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan nama di atas segala nama. Betapa agung mulianya Yesus yang kita sembah. Dia adalah sepenuhnya, sejatinya adalah Tuhan, dan dia juga adalah sejatinya dan sepenuhnya adalah manusia. Jadi dengan merayakan hari Natal ini, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Allah yang sejati telah menjadi manusia yang beserta dengan kita dan tinggal bersama dengan kita. Betapa bersyukurnya kita. Mari saudara, kita bersyukur dan kita senantiasa semangat di dalam Natal kita. Shalom.